Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Andi Novel Faizul Haq dengan NIM H0712311092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi sistem informasi, etika, dan perlindungan kekayaan intelektual dalam era digital. Baik, di sini pada bab 1 itu tentang sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Sistem informasi pendukung level organisasi diklasifikasikan berdasarkan level operasional, fungsional, dan manajerial. Setiap level manajemen menjalankan kegiatan yang berbeda dan membutuhkan informasi yang berbeda. Ada pada level operasional, sistem informasi mendukung manajer operasional dengan menyimpan berbagai aktivitas elementer dan transaksi organisasi seperti penjualan, aliran material, dan penggajian. Sistem ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak aliran transaksi dalam organisasi. Nah, contohnya itu sistem informasi yang termasuk dalam level ini adalah Transaction Processing System atau TPS dan Process Control System atau PCS. Sebagai contoh, sistem ini dapat menjawab pertanyaan seperti beberapa dana yang dikeluarkan untuk gaji bulan ini. Sistem ini menyediakan informasi terbaru dan akurat yang diperlukan untuk memantau kegiatan atau transaksi harian dalam organisasi. Pada level fungsional, sistem informasi mendukung pekerja pengetahuan dan pekerja data dalam organisasi. Sistem ini membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan mengendalikan pekerjaan administrasi. Sistem informasi di level ini dirancang untuk melayani pengamatan, pengendalian, pengembangan keputusan, dan aktivitas administratif level manajer menengah. Sistem ini biasanya menyediakan laporan periodik tentang data tertentu dan digunakan untuk pengendalian serta pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Pada level manajerial, sistem informasi membantu perencanaan jangka panjang oleh manajer senior. Fokus utamanya adalah mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan mengintegrasikannya ke dalam organisasi. Sistem informasi di level ini digunakan untuk perencanaan strategis dan pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Sistem yang digunakan pada level ini dikenal sebagai Executive Information System. Contoh permasalahan yang dapat dipecahkan oleh sistem ini meliputi arah bisnis masa depan, posisi kompetitor, dan keputusan tentang ekspansi bisnis. Nah, secara keseluruhan, sistem informasi ini pada setiap level organisasi memainkan peran penting dalam mendukung fungsi mulai dari pengelolaan transaksi harian hingga perencanaan strategis jangka panjang. Baik, selanjutnya itu adalah sistem informasi strategis. Adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Fungsinya tidak hanya sebatas pengolahan data, melainkan juga membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data yang relevan untuk keputusan strategis. Dalam hal ini, SIS memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran strategis. Itu meningkatkan efisiensi operasional. Itu meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, itu meningkatkan inovasi. Baik, selanjutnya adalah keunggulan kompetitif menurut Porter. Michael Porter, seorang pakar strategis bisnis, merumuskan teori keunggulan kompetitif yang terdiri dari 3 aspek utama, yaitu keunggulan biaya, keunggulan efisiensi, dan keunggulan berbasis jaringan. Keunggulan biaya terjadi ketika perusahaan mampu menghasilkan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Itu keunggulan efisiensi muncul ketika perusahaan memiliki produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah. Keunggulan berbasis jaringan terjadi ketika perusahaan memiliki jaringan atau ekosistem yang luas dan kuat. Model rantai nilai juga dikembangkan oleh Porter, menggambarkan bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan meningkatkan nilai pada setiap tahapan dalam proses produksi dan pemasaran. Rantai nilai terdiri dari tahap-tahap seperti input,
proses, output, distribusi, dan konsumsi. Contoh penerapan konsep keunggulan kompetitif dalam dan model rantai nilai dapat dilihat pada Apple. Apple mencapai keunggulan biaya dengan mengelola produksi secara efisien, keunggulan di efisiensi melalui inovasi produk, dan keunggulan berbasis jaringan dengan ekosistem luas seperti App Store dan iCloud. Apple terus meningkatkan nilai produknya dengan teknologi terkini, memastikan setiap tahapan dalam rantai nilai memberikan nilai tambah yang signifikan, sehingga mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar teknologi. Selanjutnya itu adalah cara TI meningkatkan posisi kompetitif. Nah, teknologi informasi merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan sistem informasi, perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah mengimplementasikan sistem manajemen produksi yang membantu dalam menjadwalkan produksi, mengelola inventaris bahan baku, dan memantau pengiriman produk dengan lebih akurat. Selain efisiensi operasional, penggunaan TI juga meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelangganan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas produk dan layanan sesuai permintaan pasar. TI juga memperluas kemampuan komunikasi dan kolaborasi dalam perusahaan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, akses informasi menjadi lebih mudah bagi seluruh anggota tim, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kompleks. Hal ini memperkuat kerjasama tim dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama. Terakhir, TI meningkatkan kemampuan analisis data perusahaan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara lebih struktur. Perusahaan dapat mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai kinerja bisnis, tren pasar, dan perilaku pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam menghadapi tantangan di era digital. Baik, ada 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mengincar keunggulan kompetitif memerlukan strategi yang tepat. Ada 5 strategi utama yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan tersebut. Strategi pertama itu adalah fokus pada kualitas, di mana perusahaan berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkannya. Contohnya adalah Toyota, yang terkenal dengan produk berkualitas tingginya. Nah, itu yang strategi kedua adalah fokus pada harga, di mana perusahaan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaingnya. Contoh sukses dari strategi ini adalah Walmart, yang dikenal dengan harga yang kompetitif. Strategi ketiga adalah fokus pada inovasi, di mana perusahaan berusaha mengembangkan produk atau layanan yang unik dan inovatif. Apple adalah contoh sukses dari strategi ini dengan produk seperti iPhone dan iPad. Strategi keempat adalah fokus pada layanan, di mana perusahaan menekankan pelayanan yang baik dan personal kepada pelanggan. Carlton yang terkenal dengan layanan istimewa merupakan contoh dari strategi ini. Strategi kelima adalah fokus pada partisipasi, di mana perusahaan aktif berpartisipasi dalam industri atau komunitas tertentu. Contohnya adalah Coca-Cola yang terlibat dalam berbagai cara dan program sosial. Jadi, setiap strategi ini memiliki tujuan yang berbeda, namun sama-sama penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Baik, selanjutnya itu adalah pengelolaan sumber informasi dan peran sistem informasi. Pengelolaan sumber informasi merupakan tahapan penting dalam sistem informasi manajemen. Proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang diperlukan oleh organisasi atau bisnis. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, di mana data relevan dan akurat dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah data diolah dengan langkah-langkah seperti penghapusan duplikat dan
pengubahan data menjadi bentuk yang lebih mudah dimengerti. Setelah itu, data yang telah diproses disimpan dengan aman untuk penggunaan mendatang. Departemen Sistem Informasi memainkan peran kunci dalam pengelolaan sumber informasi. Tugas utama DSI meliputi pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengelolaan data yang dikumpulkan, dan pengembangan sistem keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. DSI bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional dan keamanan sistem informasi organisasi. Pengguna akhir seperti manajer, karyawan, atau pelanggan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber informasi. Mereka bertanggung jawab atas penyimpanan data yang akurat dan relevan ke dalam sistem informasi. Selain itu, mereka menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis. Pengguna akhir juga dapat memberikan masukan dan saran untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik. Kolaborasi antara DSI dan pengguna akhir menjadi kunci dalam pengelolaan sumber informasi yang efektif. Baik, selanjutnya ada pada bab 2, yaitu tentang proses dan metodologi pengembangan aplikasi perangkat lunak. Proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan yang terstruktur untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna serta berkualitas tinggi. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan utama yang disebut sebagai siklus hidup pengembangan sistem. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang umum dalam SDLC. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu analisis, yang ketiga itu perencanaan, yang keempat itu implementasi, yang kelima itu pengujian, yang keenam itu penerapan, dan tujuh itu pemeliharaan. Baik, selanjutnya itu adalah metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada waterfall yang memiliki pendekatan perurutan dan linear, dokumentasi lengkap, tahapan jelas. Kelebihannya itu adalah struktur yang jelas, dokumentasi rinci. Tapi kekurangannya itu kurang fleksibel, waktunya itu pengembangannya itu lama. Yang kedua itu ada agile. Agile itu pendekatan iteratif yang incremental, kolaborasi tim, umpan balik cepat. Kelebihannya itu adaptif terhadap perubahan, pengiriman cepat. Tapi kekurangannya itu kurangnya dokumentasi, mengandalkan komitmen tim. Nah, yang ketiga itu ada Scrum, yang dimana itu dia sprints peran khusus atau daily stand-up. Nah, kelebihannya itu pengawasan ketat, responsif, dan tapi kekurangannya itu membutuhkan disiplin tinggi, kemungkinan adanya konflik. Nah, yang keempat itu ada DevOps. Nah, karakteristiknya itu kolaborasi, development, dan operation, otomasi. Kelebihannya itu pengiriman cepat, kualitas tinggi. Tapi kekurangannya itu kompleksitas infrastruktur, butuh budaya kolaboratif. Baik, selanjutnya itu ada jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, pemilihan bahasa pemrograman itu adalah aspek yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Karena setiap bahasa memiliki karakteristik dan kelebihan yang sesuai untuk jenis proyek tertentu. Berikut adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan beserta deskripsi dan penggunanya. Yang pertama itu ada Java. Karakteristiknya itu orientasi objek, probabilitas tinggi, dan keamanan. Nah, penggunanya itu hanya aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop, dan sistem distribusi. Nah, yang kedua itu ada Python. Nah, Python ini karakteristiknya sintaks sederhana, multiguna, banyak pustaka. Nah, penggunanya itu hanya di pengembangan web, di Django atau Flash, ada data science, dan machine learning. Contohnya itu ada NumPy, Pandas, TensorFlow, itu ada scripting dan otomasi, atau aplikasi desktop. Nah, yang contoh berikutnya itu ada C++. Nah, karakteristiknya itu ada performa tinggi, objek orientasi, dan prosedural, dan kompleksitas tinggi. Nah, penggunanya itu ada di sistem operasi, perangkat lunak sistem, aplikasi desktop, dan game. Kayak seperti Unreal Engine,
simulasi, dan aplikasi waktu nyata. Nah, contoh selanjutnya itu ada JavaScript, yang karakteristiknya ya script runside atau multiguna, atau bisa juga itu jadi event driven. Nah, penggunanya itu pengembangan web front end, ya, seperti contohnya HTML, CSS, bisa juga jadi back end, itu aplikasi mobile juga, itu dan bisa juga jadi desktop. Nah, yang contohnya selanjutnya itu ada C Sharp. Nah, karakteristiknya itu objek orientasi, integrasi dengan Microsoft Ecosystem, multipurpose, dan penggunanya itu ya bisa di aplikasi desktop, di web, di game, dan mobile, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah masalah dalam pengembangan situs web. Pengembangan situs web dan aplikasi seluler melibatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang dan tim proyek. Nah, masalah ini dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek teknologi yang digunakan dan kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering dihadapi dalam pengembangan situs web dan aplikasi seluler, yaitu pertama kompatibilitas peramban, situ kedua responsivitas dan desain adaptif, ketiga kecepatan dan performa, yang keempat keamanan, kelima SEO, keenam integrasi dengan sistem eksternal, ketujuh pemeliharaan dan pembaruan. Selanjutnya, masalah dalam pengembangan aplikasi seluler, yaitu pertama fragmentasi perangkat, kedua performa dan efisiensi, ketiga kompatibilitas sistem operasi, keempat keamanan aplikasi, kelima pengalaman pengguna, enam ketersediaan offline, tujuh distribusi dan pembaruan, dan 8 monetisasi. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan implementasi dalam pengembangan sistem informasi. Nah, implementasi sistem informasi yang sukses memerlukan kebijakan yang jelas dan terstruktur. Kebijakan implementasi ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa semua aspek pengembangan dan penerapan sistem informasi berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut adalah kebijakan implementasi utama yang diperlukan. Yang pertama itu kebijakan manajemen proyek. Yang kedua itu kebijakan keamanan informasi. Yang ketiga itu kebijakan manajemen perubahan, dan yang terakhir itu kebijakan pelatihan dan dukungan pengguna. Baik, selanjutnya itu kebijakan manajemen project. Nah, kebijakan ini itu mencakup metodologi dan praktik terbaik untuk mengelola proyek pengembangan dan implementasi sistem informasi. Nah, tujuannya itu memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Nah, komponen utamanya itu metodologi pengembangan, memilih metodologi pengembangan yang sesuai, ya, misalnya itu kayak waterfall, agile, atau scrum. Nah, tapi ada juga pengelolaan risikonya, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang dapat mempengaruhi proyek. Nah, contoh kebijakannya itu adalah penetapan kerangka waktu dan anggaran. Nah, di mana semua proyek itu harus memiliki jadwal dan anggota yang disetujui. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan keamanan informasi. Kebijakan ini itu bertujuan untuk melindungi informasi dari ancaman dan kerentanan, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem informasi. Nah, komponen utamanya itu adalah kesadaran keamanan. Nah, program pelatihan itu untuk memastikan semua pengguna memahami kebijakan dan prosedur keamanan. Nah, yang kedua itu adalah respon insiden, prosedur untuk merespon dan mengatasi insiden keamanan. Nah, yang contohnya kebijakannya itu adalah pengguna kata sandi. Nah, semua pengguna harus menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala. Nah, itu yang keduanya itu adalah enkripsi data. Nah, semua data itu sensitif, jadi harus dienkripsi baik saat dikirim maupun disimpan. Baik, selanjutnya itu kebijakan manajemen perubahan.
Nah, kebijakan ini itu mengatur bagaimana perubahan pada sistem informasi dikontrol dan dikelola untuk meminimalkan gangguan dan memastikan perubahan diterapkan secara efektif. Nah, komponen utamanya itu adalah prosedur permintaan perubahan. Nah, langkah-langkah yang harus kita ikuti itu untuk mengajukan itu adalah untuk mengajukan, mengevaluasi, dan menyetujui perubahan. Nah, yang kedua itu analisis ya dampaknya, yang dimana ya harus kita menilai dampak potensialnya dari perubahan terhadap sistem dan operasi bisnis. Nah, contoh kebijakannya itu adalah persetujuan perubahan. Nah, semua perubahan itu harus disetujui oleh komite manajemen perubahan sebelum diterapkan. Nah, yang kedua itu dokumentasi perubahan. Setiap perubahan harus didokumentasikan dengan jelas, termasuk alasan perubahan, dampak, dan hasil pengujian. Baik, selanjutnya itu kebijakan pelatihan dan dukungan pengguna. Kebijakan ini memastikan bahwa pengguna akhir dilatih dengan baik dalam menggunakan sistem informasi baru dan mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Komponen utamanya itu adalah dukungan pengguna, menyediakan tim dukungan teknis yang dapat membantu pengguna dengan masalah atau pertanyaan. Nah, yang kedua itu evaluasi pelatihan, menilai efektivitas program pelatihan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, contoh kebijakannya itu adalah pelatihan wajib. Semua pengguna harus mengikuti pelatihan dasar sebelum menggunakan sistem baru. Nah, layanan dukungan menyediakan layanan dukungan pengguna melalui telepon dan email. Baik, selanjutnya itu bab 3, yaitu tentang hubungan globalisasi terhadap sistem informasi. Nah, hubungan globalisasi terhadap sistem informasi itu itu adalah proses memperkenalkan atau memodifikasi sistem informasi. Nah, itu ada tahapannya, yaitu pertama survei sistem. Yang keduanya itu analisis kebutuhan, desain, implementasi pengujian, perubahan, dan pemeliharaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas sistem informasi. Baik, selanjutnya itu ada konsep globalisasi dalam sistem informasi. Nah, yang dimana proses ini dimana teknologi informasi dan komunikasi itu menghubungkan dan mengintegrasikan sistem informasi secara global. Nah, aspek utamanya adalah penyebaran TIK, interoperabilitas sistem, standarisasi data, dan peningkatan aksesibilitas informasi. Nah, TIK itu teknologi seperti internet, komputasi rawan, dan perangkat mobile memungkinkan informasi dan data untuk diakses dan dibagikan secara global. Nah, teknologi ini membantu mengurangi hambatan geografis dan memungkinkan kolaborasi lintas negara dan benua. Nah, yang kedua itu aksesibilitas informasi. Globalisasi dalam sistem informasi juga melibatkan peningkatan aksesibilitas informasi untuk pengguna di seluruh dunia. Nah, ini termasuk memastikan bahwa informasi tersedia dalam berbagai bahasa dan dapat diakses oleh individu dengan berbagai kemampuan fisik. Nah, yang ketiga, keamanan dan privasi. Nah, dalam konteks globalisasi, ya keamanan dan privasi data menjadi semakin penting. Nah, ini mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dari ancaman dan pelanggaran yang dapat terjadi berbagai. Nah, ada peran TI dan globalisasi yang dalam globalisasi sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek yang mempercepat dan memfasilitasi proses globalisasi. Berikut adalah beberapa peran utama TI dalam globalisasi. Yang pertama itu memfasilitasi komunikasi global. Nah, TI memungkinkan komunikasi real time melalui email, pesan instan, video konferensi, dan media sosial, sehingga orang dan organisasi dapat berinteraksi dan berkolaborasi tanpa batasan geografis. Nah, yang kedua itu mendukung perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, TI memungkinkan transaksi bisnis online baik antara perusahaan maupun antara perusahaan dan konsumen yang memperluas pasar global dan meningkatkan
akses ke produk dan layanan. Itu yang ketiga, mengurangi biaya transaksi dan logistik. Nah, sistem informasi yang terintegrasi membantu mengurangi biaya transaksi dan logistik dengan mengoptimalisasikan proses pemasaran, pengiriman, dan pembayaran, serta dengan meningkatkan transparansi rantai pasokan. Baik, selanjutnya adalah masalah yang dihadapi perusahaan dalam ekonomi global. Nah, yang pertama itu fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, perubahan yang tidak stabil dalam nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya uh, produksi dan harga jual perusahaan, terutama untuk yang terlibat dalam ekspor dan impor. Nah, yang kedua itu ketidakpastian ekonomi dan politik. Ketidakpastian ekonomi dan politik, risiko terkait dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik di berbagai negara bisa mempengaruhi operasi perusahaan, termasuk perubahan pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan konflik sosial. Nah, yang ketiga itu persaingan global. Nah, perusahaan harus bersaing lebih ketat di pasar global, baik dengan perusahaan lokal maupun multinasional yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif tertentu. Baik, selanjutnya ada pengelolaan kesenjangan digital menurut Nielsen. Nah, kesenjangan digital mengacu pada disparitas yang antara individu, rumah tangga, bisnis, dan wilayah geografis pada berbagai tingkat sosioekonomi dalam hal akses, penggunaan, dan pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu ada kesenjangan ekonomi atau bisa economic divide. Nah, ini merujuk pada perbedaan akses fisik terhadap perangkat keras, perangkat lunak komputer, dan infrastruktur internet. Terjadi karena disparitas ekonomi yang membuat beberapa individu atau kelompok yang tidak mampu membeli perangkat atau layanan internet. Nah, yang kedua itu kesenjangan ekonomi atau economic divide. Ini fokus pada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi secara efektif, meliputi keterampilan dasar untuk mengoperasikan komputer dan perangkat digital lainnya, serta kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari internet, seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam penggunaan teknologi. Nah, yang terakhir itu kesenjangan keterlibatan atau empowerment divide. Nah, ini berkaitan dengan beberapa jauh individu dapat memanfaatkan teknologi untuk yang bermakna, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat digital, pengambilan keputusan, pencapaian tujuan pribadi dan profesional, serta kreativitas seringkali dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial, budaya, dan politik yang mendukung keterlibatan digital. Baik, selanjutnya itu bab 4, yaitu tentang analisis perdagangan elektronik, jangkauan jenis manfaat, keterbatasan, serta implikasi etika dan hukum. Nah, definisi e-business dan e-commerce. Nah, e-business itu dan e-commerce itu adalah dua konsep yang terkait dengan bisnis online, tapi mereka ada perbedaan signifikan. Nah, e-business itu adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga semi otomatis dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan melalui berbagai aspek bisnis seperti pemasaran, perancangan produk, manajemen pemasaran, dan lain-lain. Nah, kalau e-business itu melibatkan berbagai transaksi bisnis ya, termasuk penjualan langsung ke konsumen, transaksi dengan produsen dan langsung pemasok, serta interaksi dengan mitra bisnis. Nah, kalau e-commerce itu sebaliknya, yaitu segala jenis transaksi jual tuh beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan jaringan internet. Nah, tujuannya itu adalah untuk melakukan transaksi bisnis secara online, memangkas biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi.
Nah, kalau e-commerce itu dia melibatkan pertukaran uang dan barang, serta dapat dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Perbedaan utama antara e-business dan e-commerce adalah eh, jangkauan dan tujuan. E-business itu memiliki jangkauan yang lebih luas dan berorientasi pada kegiatan yang lebih luas, sedangkan e-commerce itu lebih berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Itu perbedaan ruang lingkup dengan elektronik. Nah, e-commerce itu sering dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online. Hal ini mencakup beberapa aktivitas komersial yang memfasilitasi transfer informasi dan uang secara digital. Nah, model bisnis elektronik telah merevolusi operasi bisnis dan memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar global dengan efisiensi tinggi dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Di era digital ini, e-commerce itu tidak terbatas pada memfasilitasi transaksi business to consumer, tapi juga memfasilitasi business to business, consumer to consumer, dan model bisnis lainnya. Nah, e-commerce itu terus berkembang pesat, menawarkan manfaat yang signifikan bagi konsumen dan bisnis di seluruh dunia karena kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan kapasitas untuk mengakomodasi preferensi pelangganan. Itu selanjutnya ada jenis-jenis dan manfaat perdagangan elektronik. Yang pertama itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu adalah B2C atau bisa uh, dipanggil business to consumer. Nah, ini adalah bentuk perdagangan elektronik yang paling dikenal, di mana perusahaan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen individu. Nah, yang selanjutnya itu adalah business to business atau B2B. Nah, ini melibatkan transaksi antar perusahaan, di mana satu perusahaan menyediakan produk atau layanan untuk digunakan oleh perusahaan lain. Nah, contohnya itu ya B2B itu adalah pemasok bahan baku yang menjual ke produsen atau distributor yang masuk ke retailer. Nah, contoh selanjutnya lagi, jenisnya lagi itu adalah consumer to consumer. Nah, adalah transaksi antara konsumen individu yang difasilitasi oleh platform pihak ketiga. Ya, situs lelangnya itu ya seperti eBay, ada marketplace seperti OLX. Nah, yang keempat itu ada consumer to business. Nah, itu bisa disingkat dengan C2B. Jadi ini adalah model di mana konsumen menjual produk atau layanan kepada perusahaan. Nah, misalnya kayak fotografer yang menjual foto ke perusahaan atau freelancer yang menawarkan layanan di platform seperti Upwork. Nah, yang kelima itu adalah government to citizen atau disingkat G2C. Nah, ini melibatkan transaksi dan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara melalui platform online. Nah, contohnya itu termasuk pembayaran pajak online, nah, pendaftaran layanan publik atau akses informasi pemerintahan. Nah, yang keenam itu adalah government to business atau disingkat G2B, mencakup interaksi antara pemerintah dan perusahaan, termasuk pengadaan barang dan jasa, regulasi, dan lisensi. Nah, misalnya itu portal pengadaan barang atau jasa, pemerintahan, dan pembayaran pajak perusahaan. Nah, dalam J2B itu proses tender dan lelang elektronik memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi publik. Ini juga mendukung pelaksanaan regulasi dan kebijakan pemerintahan dengan lebih efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada business to government atau disingkat B2G. Nah, ini B2G itu adalah transaksi di mana perusahaan menyediakan produk atau layanan untuk pemerintah. Contoh dari B2G itu adalah kontrak IT untuk layanan e-government atau penyediaan peralatan militer.
Nah, yang kedelapan itu ada mobile commerce atau disingkat m-commerce, adalah perdagangan elektronik yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah, contoh m-commerce itu adalah termasuk pembelian melalui aplikasi mobile atau layanan mobile banking. Dengan adanya m-commerce, ya transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya, dia bisa meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengguna. Nah, situ yang terakhir ada social commerce ya, atau bisa disingkat as commerce. Jadi ini adalah perdagangan elektronik yang dilakukan melalui media sosial atau menggunakan fitur sosial. Nah, contohnya itu adalah termasuk pembelian melalui Instagram atau Facebook, Marketplace. Nah, e-commerce itu menggabungkan aspek sosial dan komersial, mengandalkan interaksi dan rekomendasi dari jaringan sosial untuk mendorong penjualan dan juga memanfaatkan data pengguna untuk personalisasi iklan dan penawaran, menciptakan pengalaman belanja yang lebih relevan dan menarik. Nah, selanjutnya itu ada manfaatnya. Itu yang pertamanya itu adalah kemudahan akses dan kenyamanan. Itu yang kedua itu pengurangan biaya operasional. Yang ketiga itu peningkatan jangkauan pasar. Itu yang keempat itu efisiensi proses bisnis. Yang kelima itu kustomisasi dan personalisasi. Yang keenam itu akses informasi yang lebih baik. Yang ketujuh itu peningkatan layanan pelanggan. Yang delapan itu mendorong inovasi. Yang sembilan itu mengurangi waktu transaksi. Dan yang terakhir itu lingkungan yang lebih ramah. Baik. Selanjutnya itu ada keterbatasan perdagangan elektronik. Nah, keterbatasan perdagangan elektronik itu meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu keterbatasan teknologi, yang dimana dia itu standar kualitasnya dan keamanan, bandwidth itu telekomunikasi, integrasi perangkat lunak, pengaksian internet. Nah, yang keterbatasan selanjutnya itu ada keterbatasan non-teknologi. Itu dia masalah keamanan dan privasi membuat pelanggan ragu untuk membeli. Situ tingkat kepercayaan pelanggan masih kurang terhadap e-commerce. Itu beberapa pelanggan membutuhkan untuk merasakan dan menyentuh produknya. Situ ada kesulitan dalam mengatur internet. Nah, berkurangnya itu interaksi sosial antar manusia yang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan sosial dan personal manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Itu ada kesenjangan sosial antara orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dalam e-commerce dengan yang tidak, yang memiliki keahlian digaji lebih tinggi daripada yang tidak. Di situ ada sumber daya terbuang karena teknologi lama tidak digunakan. Yang terakhir itu adalah keterbatasan dalam penggunaan. Nah, proses jual beli yang dulu itu hanya bisa dilakukan untuk lingkungan dekat. Saat ini ya bisa dilakukan dengan skala lebih luas, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan. Penjual tidak memerlukan toko fisik, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan dalam pengelolaan usaha. Baik, selanjutnya itu ada perdagangan murni dan parsial. Nah, perdagangan elektronik itu dia produknya digital, transaksi, dan pengiriman online. Nah, jadi contohnya itu kayak Netflix dan Spotify. Nah, yang perdagangan elektronik parsial itu dia tuh produknya fisik, dia transaksi online dan pengiriman fisik. Nah, contohnya Amazon dan IKEA. Nah, perdagangan elektronik murni parsial itu penggunanya itu internet, kantor di luar tugas, kode etik dalam e-commerce. Nah, itu selanjutnya itu ada masalah hukum dan etika dalam e-commerce. Nah, masalahnya itu etikanya itu ada penggunaan internet, kantor di luar tugas, dan yang satunya itu ada kode etik. Nah, penggunaan kantor di luar tugas itu etika dalam e-commerce melibatkan penggunaan internet, kantor di luar tugas seperti penggunaan email untuk pribadi. Hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kinerja pekerja. Nah, kode etik dalam e-commerce itu melibatkan batasan penggunaan internet untuk
memastikan keamanan dan privasi pelanggan. Kode etik ini membantu membatasi penggunaan internet untuk keperluan pribadi dan memastikan bahwa transaksi elektronik dilakukan secara profesional. Nah, hukum dalam e-commerce itu ada beberapa. Yang pertama itu kontrak elektronik. Nah, di kontrak elektronik itu hukum e-commerce yang mengatur persyaratan eh, pembatasan kontrak elektronik, termasuk kontrak, penawaran, penerimaan, dan kebatasan tanda tangan digital. Nah, kontrak elektronik harus memenuhi syarat-syarat hukum untuk memastikan keabsahan dan keamanan transaksi. Nah, yang kedua itu perlindungan konsumen. Nah, hukum e-commerce juga berlaku untuk perlindungan konsumen di toko online. Nah, perlindungan ini meliputi kewajiban memberikan informasi produk yang jelas, hak konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang, penanganan pengaduan konsumen, dan perlindungan data pribadi konsumen. Nah, yang ketiga itu ada perlindungan data. Perdagangan elektronik melibatkan pengumpulan dan pemrosesan dalam pribadi konsumen. Oleh karena itu, e-commerce berfokus pada perlindungan data pribadi, termasuk kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas sebelum pengumpulan data. Tindakan perlindungan data yang sesuai dan informasi yang memadai tentang penggunaan data. Nah, yang keempat itu hak kekayaan intelektual. Nah, hukum e-commerce mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan elektronik. Ini termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten, serta langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Yang kelima, perpajakan. E-commerce juga memiliki implikasi pajak. Undang-undang Perdagangan Elektronik mengatur kewajiban perusahaan untuk memungut dan membayar penjualan atau pajak lainnya, terutama dalam transaksi lintas batas. Nah, yang terakhir itu ada persaingan dan anti monopoli. Nah, undang-undang Niaga juga mencakup peraturan persaingan dan anti monopoli. Hal ini mengacu pada upaya pencegahan praktik monopoli atau anti persaingan yang merugikan konsumen atau pesaing dalam konteks perdagangan elektronik. E-commerce meskipun berbagai kemudahan dan inovasi dalam perdagangan juga menghadapi sejumlah masalah etika dan hukum yang perlu diperhatikan. Nah, berikut adalah beberapa masalah utama dalam e-commerce. Yang pertama itu perlindungan data pribadi. Nah, masalahnya itu perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu utama dalam e-commerce. Nah, penanganan yang tidak tepat terhadap data pribadi pengguna dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi. Nah, yang kedua itu ada perlindungan konsumen. Nah, masalahnya itu adalah konsumen sering menghadapi risiko penipuan online, produk palsu, dan pengalaman buruk yang dalam layanan pelanggan. Ketidakpuasan konsumen dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan tuntunan hukum. Nah, yang ketiga itu ada hak kekayaan intelektual. Nah, masalahnya itu adalah e-commerce memperluas kemungkinan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI seperti pencurian merek dagang, pelanggaran hak cipta, atau distribusi barang palsu. Yang keempat itu penilaian etis terhadap data konsumen. Nah, masalahnya itu adalah penggunaan data konsumen untuk tujuan pemasaran atau analisis dapat memicu perdebatan etis tentang batas-batas pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Nah, yang kelima itu adalah keamanan transaksi dan cybersecurity. Nah, masalahnya itu ancaman keamanan cyber itu seperti pencurian data, serangan phishing, atau ransomware dapat mengancam integritas transaksi e-commerce dan kepercayaan konsumen. Nah, yang terakhir itu ada diskriminasi dan keadilan. Nah, masalahnya itu e-commerce dapat meningkatkan risiko diskriminasi terhadap konsumen berdasarkan faktor seperti gender, ras, atau kelas sosial ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karena memahami masalah etika dalam hukum yang terkait dengan e-commerce, penting untuk mengelola risiko dan membangun bisnis yang berlanjutan secara moral dan legal. Nah,
Selanjutnya ada pada bab 5, yaitu tentang etika dan privasi dalam penggunaan teknologi etika sistem informasi. Teknologi informasi. Nah, etika sistem informasi melibatkan prinsip-prinsip moral dan pedoman yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini meliputi metode pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Etika ini berfungsi untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak-pihak terkait. Nah, penggunaan teknologi informasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan dilema etis. Contohnya adalah isu privasi, data pribadi, keamanan informasi, dan hak kekayaan intelektual. Karena itu diperlukan kerangka etika yang kokoh untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, selanjutnya itu isu etika dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada privasi data pribadi, yang kedua itu keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, atau accessibility teknologi, keadilan dalam distribusi teknologi, dan terakhir itu dampak sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada kode etik, pengertian kelebihan dan kekurangannya. Nah, kode etik itu adalah merupakan seperangkat prinsip dan pedoman yang dirancang untuk membantu profesional dalam membuat keputusan etis dalam pekerjaan mereka. Kode etik itu berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam suatu profesi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks teknologi informasi, kode etik ini mencakup aspek seperti privasi data, keamanan informasi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan hukum. Nah, kelebihan kode etik itu adalah menjaga integritas profesional, panduan untuk pengambilan keputusan, melindungi kepentingan publik, dan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas. Tapi ada kekurangannya. Yang pertama itu interpretasi yang subjektif. Yang kedua itu tidak dapat mengatasi semua situasi. Yang ketiga itu kemungkinan pelanggaran, dan yang terakhir itu biaya implementasi. Nah, selanjutnya itu kekayaan intelektual dan perlindungannya. Jadi kekayaan intelektual merujuk pada kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra, dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual memberi hak kepada pencipta atau penemu untuk menikmati manfaat dari karyanya dan untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut oleh pihak lain. Jenis-jenis kekayaan intelektual itu ada hak cipta. Nah, hak cipta itu ada melindungi karya sastra, musik, seni, dan beberapa bentuk karya intelektual lainnya. Yang kedua itu paten. Paten itu adalah memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, atau menjual penemuan tanpa izin. Yang ketiga itu merek dagang. Nah, merek dagang itu adalah melindungi simbol, nama, dan tanda yang membedakan barang atau jasa untuk suatu perusahaan dari yang lain. Nah, yang terakhir itu ada rahasia dagang. Nah, rahasia dagang itu adalah melindungi informasi bisnis yang rahasia dan memberi keuntungan kompetitif. Itu pentingnya pelindungan KI. Pelindungan kekayaan intelektual. Yang pertama itu hak cipta. Hak cipta itu melindungi karya orisinal seperti tulisan Anda. Pentingnya pelindungan KI. Itu pertamanya itu mendorong inovasi, yang artinya itu pelindungan KI memberi insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinovasi karena mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Itu yang kedua itu menjamin keuntungan finansial. Ya, dengan haknya eksklusif, pemilik KI dapat mengeksploitasi karya mereka secara komersial dan mendapatkan royalti atau pendapat lainnya.
Nah, yang ketiga itu melindungi investasi. Perlindungan KI memastikan bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan tidak dicuri atau digunakan tanpa izin, memberikan keamanan bagi investor. Nah, yang keempat itu meningkatkan kompetisi sehat. Dengan melindunginya KI, pasar menjadi lebih adil karena perusahaan tidak dapat menggunakan karya atau penemuan orang lain tanpa izin, sehingga mendorong kompetisi yang sehat dan inovatif. Selanjutnya itu tantangan teknologi informasi terhadap privasi. Nah, yang pertama itu pengumpulan data yang luas. Nah, perusahaan dan organisasi kini memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis sejumlah besar data pribadi dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, dan perangkat seluler. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pelacakan dan profiling. Nah, teknologi seperti cookies, beacon, dan pelacak GPS memungkinkan perusahaan melacak aktivitas online dan lokasi fisik individu. Data ini sering digunakan untuk membuat profil rinci mengenai kebiasaan, preferensi, dan perilaku pengguna. Meskipun manfaat untuk personalisasi layanan, praktik ini juga menimbulkan kekhawatiran privasi karena individu sering tidak sadar sejauh mana mereka dilacak dan diprofilkan. Nah, yang ketiga itu kebocoran data dan keamanan. Nah, serangan cyber seperti peretasan, phishing, dan malware semakin sering terjadi, ya menyebabkan kebocoran data pribadi dalam skala besar. Kebocoran ini dapat menimbulkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan merusak reputasi organisasi sering menghadapi dan merusak reputasi. Nah, organisasi sering menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi dari ancaman keamanan yang terus berkembang. Nah, yang keempat itu keamanan informasi pada perangkat seluler. Perangkat seluler menyimpan banyak informasi pribadi dan sering terhubung dengan berbagai layanan online. Keamanan perangkat seluler yang lemah dapat menyebabkan akses tidak sah ke data pribadi, mengingat risiko dari aplikasi berbahaya dan jaringan WiFi publik yang tidak aman. Yang kelima, kontrol pengguna yang terbatas. Pengguna sering memiliki kontrol yang terbatas atas informasi pribadi mereka setelah data tersebut dikumpulkan oleh perusahaan. Banyak kebijakan privasi yang rumit dan sulit dipahami, membuat pengguna tidak sepenuhnya sadar bagaimana data mereka itu digunakan atau bisa dibagikan. Tapi kurangnya itu transparansi dan pilihan dalam pengelolaan data pribadi dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Nah, yang keenam itu pengawasan massal oleh pemerintah. Beberapa pemerintah menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga negara mereka. Mengumpulkan data komunikasi, aktivitas online, dan lokasi, meskipun pengawasan ini seringkali ditunjukkan untuk keamanan nasional, praktik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran privasi dan hak asasi manusia. Itu yang ketujuh, privasi di media sosial. Nah, media sosial memungkinkan individu untuk membagikan informasi pribadi secara luas. Namun, informasi yang dibagikan di platform ini seringkali didapat akses oleh pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pengguna. Selain itu, perubahan kebijakan privasi oleh penyedia platform dapat mempengaruhi kontrol pengguna atas informasi mereka tanpa pemerintahan yang memadai. Nah, yang terakhir itu Internet of Things. Nah, perangkat IoT atau Internet of Things seperti perangkat rumah pintar, teknologi wearable, dan kendaraan otonom itu mengumpulkan data dalam jumlah yang besar tentang kehidupan sehari-hari pengguna. Nah, keamanan dan privasi perangkat ini seringkali menjadi masalah karena data yang dikumpulkan dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan memahami tantangan ini, ya individu dan organisasi dapat lebih baik dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi privasi dan data pribadi di era digital. Nah, selanjutnya itu pada bab 6 ya, tentang menjelahi masa depan sistem informasi, membongkar tren masa depan sistem informasi. Nah, tren masa sistem informasi dalam era digital yang terus berkembang, sistem informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, perlu dipahami tren masa depan sistem informasi yang mempengaruhi perkembangan teknologi dan bisnis di masa depan. Yang pertama itu ada artificial intelligence dan machine learning. Nah, uh, telah artificial intelligence dan machine learning telah menjadi bagian penting dari sistem informasi modern. Dalam masa depan, uh, artificial intelligence dan machine learning itu akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti analisis data, pengambilan keputusan, dan otomasi proses bisnis. Nah, yang kedua itu cloud computing. Cloud computing itu telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Dalam masa depan, cloud computing akan terus berkembang dan digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan data, pengolahan data, dan aplikasi bisnis. Yang selanjutnya itu Internet of Things telah menjadi bagian penting dari sistem informasi modern. Dalam masa depan, Internet of Things akan terus berkembang dan ya digunakan lebih luas dalam berbagai aplikasi seperti yang monitoring, pengawasan, otomasi proses bisnis. Nah, yang keempat itu blockchain. Nah, blockchain itu uh, jadi populer itu dalam beberapa tahun terakhir juga. Dalam masa depan, blockchain akan ya berkembang lagi dan digunakan ya lebih luas, ya seperti keamanan data, transaksi digital, dan supply chain management. Nah, yang kelima itu cyber security. Nah, dengannya perkembangan teknologi, ya ancaman keamanan juga meningkat. Ya, mudahan ya cyber security ini akan menjadi lebih penting dan digunakan ya lebih luas. Ya, seperti ya dalam proteksi data, deteksi ancaman, dan mitigasi risiko. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan paradigma. Nah, tren masa depan informasi akan mempengaruhi paradigma bisnis dan teknologi. Perubahan ini akan memerlukan adaptasi dan inovasi untuk relevan di masa depan. Nah, yang selanjutnya lagi ya pengembangan sumber daya manusia. Nah, tren masa depan sistem informasi akan memerlukan pengembangan uh, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi. Dalam masa depan perlu diprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi dan inovasi. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan strategi bisnis. Tren masa depan sistem informasi akan mempengaruhi strategi bisnis dalam masa depan. Perlu diprioritaskan pengembangan strategi bisnis yang berbasis teknologi dan inovasi. Baik, itu saja yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.